Ya, bismillah, mau buka angkringan ya. Sobat Sos dimanapun dan kapanpun kamu menyaksikan tayangan ini, minta doa restunya ya. Saya itu mau buka serabi angkringan. Ya, kita bisa mojok serawung. Ya harapannya sih dengan adanya angkringan ini, saya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Dan sebenarnya sih, saya tuh pengen buka angkringan ini tuh karena suka dengan suasananya. Suasana yang ada di sini ya kan. Berbagai macam orang itu bisa dan status itu bisa datang dan nongkrong di sini, menikmati hidangan yang ada di sini dan ngobrol ngalor ngidul tentunya ya, dan sepuasnya tentunya. Monggo lah Sobat Sos, dinikmati suguhan podcast terbaru dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang membahas apapun terkait sosial di Provinsi Jawa Tengah. Tentunya jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan kepada semua kerabat ataupun siapapun itu, biar acara kita semakin berkembang. Zaman sekarang ini nyari uang memang agak susah, nyari pekerjaan pun susah ya. Banyak nih keluarga saya yang lain juga akan mencari pekerjaan tuh bingung. Akhirnya kayak saya ini membanting setir buat buka angkringan. Nah, tapi tujuannya kan bagus juga ya untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang lain bisa nongkrong di sini ya. Bismillah, semoga semua berkah lah. Laris ya, laris dagangan. Bismillah, yuk, laris. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Silahkan, monggo. Mbak dan Masnya, maaf, dengan sinten, dengan siapa, Niko? Silakan Mas Junet. Oh, Mas Junet. Nama saya Eka, Masnya namanya siapa? Mbaknya nama saya ya. Nama saya itu walaupun muka saya kayak boyband ya, tapi nama saya itu sangat etnik sekali. Bisa dipanggil Mas Joyo. Monggo dipanggil Mas Joyo, enggak apa-apa. Joyo unik banget Mas, namanya itu ada artinya, napa pripun iku? Pasti Mbak, orang tua saya itu ngasih nama saya pasti ada artinya. Dari Jo itu bisa jogo. Ya, jadi saya itu bisa menjogo, dan Yo itu iso dipercaya. Jadi kayak tokoh-tokoh nasional, saya iso jogo dan iso dipercaya. Jogo warungan dulu, saya mulai jogo angkringan ini dan bisa jaga mojok sawung ini. Oh, Mas Junet ya, mau minum apa? Mbak Eka nih, mau minum apa? Monggo, di sini ada banyak ini. Silahkan. Ini ada makanan, minuman, silahkan ini. Mau minum apa? Di sini ada apa minuman? Wah, banyak Mas. Koleksinya ini yang ada sasetan nih, banyak nih. Kopi, ada teh, ada jahe, ada terus apa ya? Ada banyak lah. Jenengan mau apa? Di sini saya siap menyediakan pokoknya. Kopi boleh Mas. Kopi hitam. Kopi hitam. Oh siap. Mbak Eka apa nih? Teh manis aja. Manis. Makasih Mbak, saya manis sekali Mbak. Oke, monggo silakan dimakan. Oh, Yon sewu. Dari mana kok? Bahwa kayaknya habis dari mana gitu loh, pakai baju seragam ASN ini. Dari mana Mbak, Mas? Tadi habis ikut kegiatan sosialisasi di Dinas Provinsi Jawa Tengah. Oh, dinas? Iya. Oh, sosialisasi. Iya, dinasnya belakang dulu. Oh, kantornya belakang sini. Oh, ini tuh dinas sosial Mas? Iya. Sampai berapa lama di sini kok nggak tahu di sini ada dinas? Ya ngerti saya tuh ya dinas tok Mas, tapi kan saya tidak akrab dan familiar Mas. Oh, berarti habis rapat dari sana nih? Iya. Oh, Mbaknya juga ikut? Iya. Oh, berarti bahas apa aja yang saya tadi? Tapi ini sementara cuma membahas pembekalan ASN yang baru. Oh, pembekalan. Mbak, monggo silakan. Ini murah-murah loh. Ini monggo nih, kita punya serabi karena angkringan saya ini namanya serabi kan, serabi angkringan. Jadi kita punya menu spesial serabi di sini. Monggo silakan dicoba, makan monggo silakan sambil tunggu minuman. Oh iya tadi minuman ya, asisten. Bisa tolong dibayakan minumannya asisten. Oke. Itu ini makanan ini Mas.
Ini kayak kacang mas, ini kacang ya. Tadi ada yang setor soalnya, ada yang setor. Jadi saya ini kerjasama sama UMKM ya mas ya. Di sini, jadi monggo dinikmati hidangannya. Oh iya, Mbak maaf mas, boleh saya nanya gitu? Boleh. Maaf banget loh sebelumnya loh. Mas mbaknya itu PNS atau ASN gitu? Alhamdulillah. Kemarin saya ikut seleksi ASN dan alhamdulillah keterima jadi B3K. Oh alhamdulillah. Di Jawa Tengah. Oh asik. Oh mas, saya gini-gini punya asisten mas. Oh, jadi kan biar angkringan saya kelihatan elegan gitu loh mas. Oh, terima jadi PNS di dinas sosial. Mbaknya juga? Iya. Oh mbaknya juga. Oh, terus yang sewu, maaf. Itu susah nggak masuk jadi ASN di situ? Apalagi mohon maaf, Mas dan mbaknya spesial kan di sini. Itu ada proses yang susah nggak? Coba bisa dong saya diceritakan, Mas Junet bisa cerita sama saya? Kalau proses seleksinya saya anggap wajar loh. Cuma J? ini dinas sosial provinsi Jawa Tengah itu J? membuat kesempatan untuk para orang-orang istimewa seperti saya dan Mbak Eka ini Mantap. untuk bergabung. J. Oh, Jadi kebetulan saya kan dari dulu oh iya. mengidam-idamkan untuk bergabung di dinas sosial provinsi Jawa Tengah. Biar jadi mantu idaman ya. Karena mantu idaman itu pegawai ya mas. Wah Anda jadi syarat ini keren. Terus mbaknya juga tesnya susah nggak mbak? Kalau kemarin kan ikut rekrutmen dari BKN, Oh, saya melamar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Ji. Tesnya juga sama kayak yang umum sama yang lain, kita di satu ruangan pakai komputer. Cuman karena memang model cat itu ya? Oh, oke. model CAT. Ji. Cuman karena memang saya low vision, sulit untuk membaca, Oh. saya dibantu sama panitia di sana buat dibacakan soalnya. Masya Allah, berarti panitianya baik, pemerintah baik ya? Ji. Berarti saudara-saudara saya yang butuh pekerjaan dan spesial bisa nggak ada kesempatan nggak di pemerintahan nggak? Ada kesempatan. Pemerintah buka lebar untuk semua orang, baik orang yang punya talent itu istimewa, Ji. ataupun yang ada umumnya. Wah keren. Oh Mas Junet itu asli Semarang atau asli mana? Mbak Eka juga. Mas Junet dulu saya mau nanya. Saya asli Rembang. Oh Rembang. Rembang. Oh berarti ini dari Rembang. Rembang. Pulang ini ada ke Rembang. Iya. Oh di Rembang ada kantor sosial juga Mas? Ada dinas sosial tapi milik kabupaten. Oh, gitu. Ya, cuma kebetulan kan saya ditugaskan dari dinas sosial provinsi Jawa Tengah untuk mengabdikan di panti PPSD Timur Rembang. Maaf PPSDN itu apa Mas? Nanti dinas sosial disabilitas mental mas. Oh disabilitas mental. Oh punya. Kalau Mbak Eka sendiri asalnya? Asalnya Banyumas. Oh. Cuman penempatan saya itu di PPSDSN Pendowo Kudus. Oh, Kudus. Itu panti pelayanan sosial disabilitas sensorik netra yang melayani rehabilitasi sosial untuk teman-teman yang Ya. disabilitas sensorik netra. Oke. Kalau Mbak Eka sendiri, maaf kategorinya disabilitas apa Mbak tadi Mbak? Kalau saya disabilitas sensorik netra low vision karena saya masih ada sisa-sisa penglihatan. Oh hanya low vision saja nggih, tapi Iya. masih bisa kelihatan loh nggih. Iya, masih Oh bisa. nggih. Oke. Terus saya boleh nanya di sana pekerjaannya Mas Junet itu apa, melayani apa, atau bekerja administrasi atau bagaimana? Mas Junet dulu saya mau nanya boleh nggih? Boleh. Ya. Kebetulan saya kan baru diterima jadi data. Oh nggih. 3 bulan itu masa orientasi. Oh ini orientasi di pelonco gitu ya? Di pelonco ya. Oke. Jadi kita mengikuti rutinitas kegiatan Oh, iya. nanti bisa dapat pendampingan intinya mas. Oh. Bisa dengan mulai dari makan, mandi, Oh. obat, dan pendampingan yang lainnya. Kepada yang tinggal di panti itu ya? Iya, disabilitas mental. Oh, saya disabilitas mental gitu. Kalau Mbak Eka sendiri apa Mbak di sana yang dilakukannya di pekerjaannya? Saya juga mendampingi teman-teman penerima manfaat disabilitas sensorik netra, Terima kan? ngajarin braille, gitu, Oh, iya. mendampingi orientasi mobilitas, Iya. atau ADL, activity daily living, gitu. Oh, Juga iya, sekaligus memberikan motivasi untuk teman-teman netra lainnya yang ada di sana. Oh iya. Ini pun juga sudah menurut saya sudah sangat menginspirasi bagi teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Pojok angkringan ini kan bisa mengedukasi dan bisa menginspirasi kalau menurut saya.
jenengan berprestasi, jenengan juga langsung terjun ke masyarakat, melayani, dan menurut saya sih banyak nanti saya bakal istilahnya memberikan masukan kepada teman-teman atau saudara-saudara saya yang lain yang pengen mendaftar juga agar bisa pemerintah itu ternyata memberikan wadah ya istilahnya bisa bekerja sebagai ASN gitu di sini gitu. Oh, oke. Jadi monggo Mas, silakan ini biar nggak nganggur silakan dimakan ini. Kita sambil ngobrol-ngobrol lagi nih. Ada es juga loh kalau mau, ada es. Kemudian apa ini ya? Ada mau mie, kalau mie ada nanti bisa nanti kita sediakan ini. Mas Junet, mau nanya ya, satu angkatan jenengan itu yang keterima itu ada berapa orang? Kalau nggak salah ada 45 ya? Iya, 45. Wah lumayan banyak ya Mas ya, dan pasti bisa membantu ya. Terus, yang saya ada pegawai yang difabel atau spesial lainnya seperti panjenengan di angkatan ini buatan? Ada. Berapa ya? Seingat kita dua. Padahal lowongannya itu ada berapa ya Kak? Ada sekitar 5 atau 6. Iya. Cuman yang mendaftar dan sampai diterima 2. Berarti yang lainnya masih kosong gitu ya? Berarti masih sisa berapa? Ada sekitar 4 instansi, tapi itu karena memang nggak ada yang daftar yang dari disabilitas, sama yang umum. Nah, berarti masih ada kesempatan itu. Berarti tahun besok banyak teman-teman kerabat sobat semua yang bisa daftar ya? Boleh ya berarti ya? Berarti persyaratannya kan mudah ya tadi ya? Mas Junet, aku tuh pengen nanya sama jenengan berdua ya. Motivasinya jenengan atau Anda itu jadi ASN tuh apa? Dan boleh dong diceritain biar bisa menginspirasi semuanya. Mas Junet dulu nih pengen nanya nih ya. Terkait motivasi saya menjadi ASN itu, saya ingin membuktikan pada masyarakat secara luas ya, bahwa saya yang dalam tanda kutip itu difabel, dengan keterbatasan saya itu bisa ikut berkiprah atau berkarya di lingkungan pemerintah. Wah, keren. Terus apa lagi? Mosok itu tok banyak dong. Yang jelas selain yang dari yang tadi itu, dari segi finansial mungkin bisa membantu. Oh, tetap ya Mas ya, kestabilan finansial. Oke, mantap. Terus Mbak Eka ini apa juga nih motivasinya jadi ASN itu boleh toh aku diceritain itu buat penyemangat sobat semua tentunya kan, oke? Sebenarnya hampir sama sih kayak Mas Junet. Mungkin kalau saya juga pengen membantu teman-teman difabel lainnya supaya bisa mendapatkan akses itu untuk bisa mungkin mendapatkan pekerjaan dan untuk mendapatkan mungkin rehabilitasi atau pelatihan keterampilan gitu. Wah, keren. Berarti memang motivasinya itu dalam banget ya, Mbak, sedalam itu. Terus saya mau nanya sama Mbak Eka lagi nih. Ada nggak sosok yang menginspirasi jenengan supaya menjadi ASN ini? Siapa? Ayo, sosok di balik semua ini siapa sih yang menginspirasi jenengan? Kalau sosoknya itu ibu saya. Mantap. Ibu saya dulu juga ASN di Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial juga? Iya, tapi Kabupaten Samarinda. Oh. Nah, dari situ jadi saya jadi tergerak gitu. Saya juga ingin membantu yang lain, khususnya buat teman-teman difabel. Oke, berarti memang buah jatuh, mak gedebok itu nggak jauh dari pohonnya Mas ya? Jadi ini doanya Ibu juga pasti mengalir di jenengan ya. Terus Mas Julian nih. Kalau Mbak Eka kan orang tuanya kan ASN. ASN. Saya orang tuanya tani. Oh tani. Oh tani. Dua-duanya tani. Dua-duanya tani. Oh maaf, kalau Mbak Eka bapaknya juga? Enggak, kalau bapak pedagang. Oh pedagang. Berarti kolaborasi ya. Iya. Kalau Mas Julian? Kalau saya kan orang tua tani ya. Tani ya. Yang saya menjadi ASN bisa memutus rantai itu ya. Oke, mantap benar. Tapi itu orang tua yang menginspirasi atau siapa? Ada tokoh yang menginspirasi lainnya selain orang tua? Ataukah orang tua? Ya jelas orang tua. Orang tua ya? Iya, saya menjadi ASN. Berarti dua-duanya di jawaban yang sama ya, yang saya tahu yaitu orang tua ya. Jadi orang tua itu segala-galanya ini. Terus saya mau nanya sama Mas Junet. Mas Junet itu antara rumah dengan kantor itu tuh jaraknya jauh enggak?
Kalau antara rumah dengan kantor yang anti Pangrukde itu paling sekitar 2 atau 3 kilometer dekat. 2 atau 3 kilometer. Iya. Terus naik apa? Cuma kan cuma kan saya penempatan tugasnya kan bukan di Pangrukdenya. Oh. Saya di RPSDM Muhammad Karya. Oh. Ya, Blora. Oh. Itu jaraknya hampir 30 kilo dari rumah. Oh, dari itu. Oh. Jadi intinya jauh dari rumah asli ya? Jauh dari rumah asli. Nah, di rumah Pak Madikarya? Ya, pelayanan Pak Madikarya. Pelayanan di itu, terus kemudian jaraknya 30-an kilo. Itu tiap hari maju atau bagaimana? Maju. Naik apa, Mas? Sepeda motor. Naik sepeda motor ya? Oh, masih jalannya ramai enggak itu? Sepi sangat. Nah, sepi? Sepi. Oh, sepi. Terus gini, Mas, jenengan merasa dalam arti di lingkungan itu mendukung jenengan nggak dengan adanya jenengan yang laju, dengan ada dengan jenengan yang ada keterbatasan apa, mungkin apa, itu ceritakan Mas, saya pengen tahu itu kira-kira. Untuk di lingkungan kerja, saya rasa semua pegawainya di sana welcome sama saya. Oh, welcome saja. Nah, termasuk mentor saya Pak Joko Sarwanda itu. Oh, iya. Ada Bu dan juga ada Pak Yoyo. Oh, iya. Semua mendukung. Oh, iya. Dan mengarahkan saya ke sana. Semua baik-baik saja. Sama saya semua baik-baik semua. Sampai lingkungan semua ya, di lingkungan situ ya baik semua Mas. Baik semua, termasuk yang di rumah pelayanan di Mama Karya ada Pak Priyo Dian atau yang lainnya itu juga baik. Mereka selalu mensupport saya. Termasuk lingkungan di Mama juga mensupport itu. Oke, berarti tidak, kalau menurut saya support sistemnya atau lingkungannya itu sangat mendukung. Jadi energi Mas Junet itu jadi tambah bagus ya di situ ya. Jadi semangat semangat bekerja. Wah, mantap. Berarti itulah Mas yang kuncinya bekerja itu lingkungan yang mendukung dan semuanya jadi sinergi yang bagus. Nah, bagaimana kalau Mbak Eka itu gimana? Tempat tinggalnya itu jauh nggak dengan kantor atau lokasi bekerja? Karena saya asalnya Banyumas, jadi di Kudus saya ngekos. Oh, nggak jauh sih, palingan cuma 100 meter gitu, masih bisa buat jalan kaki. Nggak jauh dari Panti Pendawa Kudus. Oh, berarti masih di lingkungan situ ya, 100 meter? Masih. Apakah ada rumah dinas untuk panjenengan semua di situ nantinya atau bagaimana? Kalau di sana ada difasilitasi guest house. Guest house? Mungkin nanti ke depannya mungkin saya juga bisa tinggal di dalam panti guest house-nya. Berarti terus support sistemnya nih Mbak, karena Mas Junet tadi kan bercerita nih, support sistemnya sangat bagus, sangat mendukung. Bagaimana dengan Mbak Eka di sana? Kalau di sana juga sama kayak Mas Junet, teman-teman di sana juga pegawai-pegawainya baik, saling merangkul, saling membantu gitu kalau saya ada kesulitan. Iya. Masyarakat di sana juga sepertinya sudah welcome gitu, sudah terbiasa dengan teman-teman difabel. Jadi kayak saya tuh pernah tuh mau nyebrang di gang, sebelah saya ada motor, ternyata itu motor itu nungguin saya buat nyebrang dulu. Oh, berarti masyarakat itu sudah sangat sadar ya sebenarnya ya, membantu ya Mbak ya. Berarti nggak ada kendala. Jadi apakah itu hanya di lingkungannya Mbak saja atau di yang dulu istilahnya di Banyumasnya atau di mana? Kalau saya lihat sih kalau di lingkungan di Pendowo sudah cukup bagus. Masyarakatnya istilahnya sudah sudah welcome gitu sama teman-teman difabel, karena mungkin ya kan sudah Panti Pendowo di situ juga sudah lama ya, jadi masyarakat sudah terbiasa dengan teman-teman difabel netra. Cuman mungkin untuk masyarakat yang memang belum memahami gitu baik karakteristik ataupun teman-teman difabel itu seperti apa, nah itu kadang yang menjadi kendala. Jadi tetap istilahnya sinerginya, support sistemnya itu menurut saya udah sangat bagus sekali. Jadi lingkungan yang bagus, support sistem yang bagus itu akhirnya bekerja lebih semangat lagi ya Mbak ya. Terus Mbak Eka kesini itu naik apa Mbak? Tadi saya kesini naik travel dari Kudus. Dari Kudus? Ya. Naik travel itu tuh gimana sih menggambar jenengan atau tidak, atau susah nggak sih naik travel, dari nyegatnya, dari pesannya atau dari mana, atau ada yang membantu jenengan di situ?
Enggak sih, kalau untuk akses untuk naik kendaraan tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan ya? Ya, Oke, kalau mantap. travel kan biasanya juga bisa pesan online. Oh iya iya. Gitu. Oh iya ya, benar. Online. Oke, oke. Terus ada juga driver yang dijemput, antar jemput. Tapi kebetulan saya yang pakai antar jemput, jadi Iya, iya, mudah iya. aksesnya. Jadi mungkin ada stigma yang mengatakan istilahnya, wah jauh atau bagaimana beraktivitas agak susah karena ada transportasi yang bisa menghambat. Ternyata tidak ya, Mbak Anu tidak merasakan. Kalau Mas Junet sendiri naik apa ke kantor tadi motor ya? Terus ke sini tadi naik apa ke sini? Bukan naik motor mas, naik bis. Oh naik bis ya? Oh iya. Oh naik bis. Oh naik bis apa? Naik Sumum. Dari sana sekali bang. Di Sumum. Di Sumum. Sumum. Tidak ada kendala sama sekali ya Mas ya? Alhamdulillah tidak, walaupun itu pengalaman yang pertama naik bis sendirian. Oh, ini? Iya, biasanya ada temennya naik. Oh. Saya bingung tadi naik bis yang mana. Oh ini jadi pengalaman yang pertama ya? Kalau nggak gitu nggak punya pengalaman ya? Wah, jadi ini semua jadi yang pertama, bagus ini, asik ini. Mas Junet itu sampun berkeluarga diri? Alhamdulillah sambut. Sampun, oh putra pinten? Udah satu. Mas. Satu. Kalau Mbak Eka? Belum, Pak. Oke. Oh belum, berarti Belum. masih jomblo dong? Iya. Oh, berkeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aika, sehat Aika. Alhamdulillah. Monggo Bapak, Pinara Bapak. Aduh, Pinara. Ya. Kok kayaknya akrab banget. Sinten Mas? Yang saya Kepala dinas itu. Oh, kepala dinas Purnomo. Kepala dinas sosial provinsi Jawa Tengah. Oh, maaf Pak. Oh, Iya. Kepala dinas sosial. Oh, Pak kepalamu Iya, Mas. Pak. Masya Allah. Gini Pak, tadi Iya. itu kami itu banyak ngobrol tentang sosial dan yang saya Pak, saya ini sebagai sobat sos ya Pak. Oh, sobat. Bapak, saya perkenalkan ini saya sebagai sobat sos Pak. Ah. Oh, Bapak nyuruh Apa saya itu singkatannya sudah? ya sobatnya sosial Bapak. Oh, oke. Saya ya saya pasukannya sosial gitu Oh, Pak gitu. iya, Nah, iya, iya. itu Bapak. Yang saya Bapak ajeng nunjuk nama Pak, minum apa Bapak? Adanya apa sini? Wah, banyak sekali Minuman Pak. yang khas apa? Minuman khas Kopi aja, kopi. Oh, kopi. Tanpa gula. Oke Pak, walaupun Nah. warung-warung seperti ini Pak, Ya, saya karena punya kehidupan asisten. sudah pahit. Oh, mantap Pak. Warung seperti ini saya punya asisten loh Pak. Oh iya. Yes. Asisten minum kopi. Bapak dari Udah lama ini. Udah Belum? keringan kayak gini udah lama. baru saja Bapak, Oh, karena ini untuk mewadahi yang ada di sini untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lintas. Oh, monggo. Kami Bapak, nyun sewu Bapak. Amin ya Pak. Ini untuk mewadahi biar bisa ngobrol bareng serapi angkringan menika Bapak untuk bisa ngomongin masalah sosial Bapak di sini ya, bagus, serang bagus. ojokan sini ya Pak. Jadi kita bisa ngobrol bareng. Jadi mohon maaf Bapak, Iya. tadi saya sempat bertanya pada Jun. teman-teman ya, Mas Junet sama Mbak Eka. Ini orang baru ini yang Oh. saya tempatkan di Pendowo ya biasanya. Oh, jadi Berapa bulan ya? 2 bulan, Pak. Baru 2 bulan. Betah. Alhamdulillah. Udah betah. gajian belum? Ampun, Oh, Pak. Enak ya jadi pegawai ya? Iya. Oh iya. Kosnya di mana? Di Pendowo juga, Oh, Pak. Masih Pendowo. jalan Pendowo. Sekitar 100 meter lah. Ya nanti nyari jodohnya di sana. mantap. Iya, tapi dia bilang masih jomblo Pak. Kalau ini sudah berkeluarga ya Mas Junet. Anak itu Mas? Anak itu loh. Naik satu mas. Oh satu ya. Satu. Kelas berapa nih? Baru paut. Oh baru baru. Sejak kakek anaknya loro wae. Jadi banyak tentang ternyata Bapak tadi banyak kok seragamnya itu. Tak minum ya ini. Oh, monggo Pak jujur Bapak. Saya juga minum Bapak. Ya. Ternyata beliau-beliau ini PNS ya Pak. Iya. Berarti pemerintah itu sangat peduli Bapak. Iya, karena memang perintah undang-undang sama perintah dari Perda kaitan dengan penyandang disabilitas itu diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Nah, salah satu di antaranya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat memang diberikan istilahnya keleluasaan untuk memberikan akses kepada teman-teman disabilitas untuk bisa diterima, untuk bisa mengabdi kepada masyarakat melalui PNS atau melalui P3K. Ini alhamdulillah salah satu contohnya Mas Jun sama Mbak Eka sudah bisa bareng-bareng di kami di dinas sosial ngayai panti asuhan. Mas Jun sekarang di mana? Di BPSDM Pangrukti Mulia. Pangrukti ya. Cuma penempatannya di rumah pelayanan Pak yang Blora. Yang Rumpel ya. Iya. Oh ya enggak apa-apa. Rumahnya? Rumahnya Rembang Pak. Oh Rembang ya. Ya cerdas. Ya, Jalan-jalan. Iya.
Siapa Pak? Boleh majukan pertanyaan Bapak ini. Menurut Bapak nih, menurut Pak Kadis ini, wah Bapak proper sekali di sini kan. Apa yang menjadikan teman-teman ini Pak, teman-teman pegawai ini yang disabilitas atau difabel menikah mempunyai potensi dan kemampuan yang bersaing dan tidak kalah dengan pegawai yang lainnya, Bapak? Menurut Bapak bagaimana, Pak? Iya, jadi manusia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan itu dengan berbagai kelemahan dan kelebihan. Betul, Pak. Jadi ahsanul taqwim itu, jadi manusia diciptakan oleh Tuhan itu dalam kondisi sempurna. Ya. Dalam kesempurnaan itu mesti ada kekurangan. Ya. Orang yang punya kekurangan, orang yang disabilitas, yakini bahwa mereka punya ilmu. Kayak Mbak Eka ini tidak pernah maksiat tidak pernah maksiat mata. Janji Bapak. Ya, enggak ya? Oh, tidak pernah maksiat. Kelebihannya di situ Bapak. Iya. Dan mereka punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang IT, ada yang di bidang misalkan keagamaan, ada yang hafal Quran, ada apa. Ini banyak sekali mereka diberikan kelebihan. Jadi disabilitas itu bukan kekurangan, tetapi memang Allah memberikan kelebihan di tempat yang lain. Jadi saya yakin mereka ketika bekerja juga sama dengan kita, istilahnya bisa punya kinerja yang baik kalau seandainya dibimbing. Kira-kira itu Mas. Siap. Gini Bapak, dalam prakteknya nih Pak, pasti itu banyak tantangan yang beliau hadapi, ataupun Bapak atau pemerintah hadapi Pak. Dari teman-teman kita ini juga pasti mengalami ada tantangannya yang terlibat dalam sebagai pekerja sosial. Tadi beliau kan pekerja sosial. Kira-kira tantangannya itu apa Bapak yang yang mereka hadapi ini dan yang dilibatkan dalam bekerja sebagai peksos Bapak? Jadi memang teman-teman disabilitas ini memang kami libatkan sebagai pekerja sosial. Memang di sana sini memang tantangan kesana semakin berat karena semakin kesini penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah khususnya ini semakin tahun semakin tinggi. Dan ini perlu penyelesaian kita bersama-sama secara integral, secara komprehensif untuk bisa menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Jawa Tengah. Dan perlu inovasi-inovasi dari teman-teman dalam hal penyelesaian ketika mereka menghadapi permasalahan sosial. Yang inti sebenarnya di masyarakat ketika ada penyandang masalah kesejahteraan sosial itu ketika ada mereka yang istilahnya masuk dalam kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial, selesaikan dulu di keluarga. Oh iya. Keluarga dulu lah. Misalkan ada anak terlantar, selesaikan dulu itu keluarganya. Mungkin orang tuanya, bapak ibunya sudah meninggal dunia, mungkin ada kakak pamannya atau pak D-nya atau D-nya. Itu kalau bisa diutamakan mereka ikut menyelesaikan permasalahan itu dengan mengadopsi atau mungkin dengan ikut mereka keluarga mereka. Jangan ketika ada anak terlantar, orang tua terlantar itu langsung masuknya ke panti. Selesaikan keluarga dulu karena yang paling baik itu penyelesaian permasalahan sosial. Berarti penyelesaian dari keluarga dulu, baru naik ya Pak? Iya, kalau seandainya keluarga sudah ada mampu, monggo disampaikan kepada kami karena ketika memang ada permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemerintah memang harus hadir, karena bagian dari pelayanan dasar pada mereka. Nah itu Sobat SOS, jadi selesaikan dulu menurut Bapak nih, benar selesaikan dulu masalahmu di lingkup keluarga, komunikasikan, kalau tidak sanggup curhatkan kepada pemerintah, pasti siap di Bapak gitu. Dan kemudian Bapak nyun sewu, Bapak atau pemerintah itu hadir memberikan reward atau apresiasi dan dukungan, apa sih yang diberikan untuk teman-teman atas dedikasinya beliau ini? Ya karena mereka sudah istilahnya berkiprah untuk di masyarakat berkaitan dengan mereka sebagai pekerja sosial. Yang jelas ketika jadi rewardnya itu memang pemerintah memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas untuk mengikuti jenjang berikutnya dalam hal misalkan seleksi ASN, seleksi PNS atau menjadi PNS. Nah kalau karirnya, jenjang karir mereka itu sama dengan non disabilitas. Kalau seandainya mereka memang berprestasi dan layak untuk menduduki jabatan, kemudian dia lolos seleksi misalkan di BKD lolos untuk seleksinya, dan menutup kemungkinan mereka juga mendapatkan jabatan. Jadi
tidak boleh dibedakan antara yang disabilitas dan non disabilitas. Mantap nih Mas, berarti setara Mas. Iya. Yang saya berarti lingkungan kerja itu berarti Bapak mendukung untuk lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif dan ramah bagi semua termasuk teman-teman kita ini ya Pak. Sangat mendukung. Makanya di sana di seluruh pelayanan publik yang ada di dinas sosial semuanya harus ramah terhadap disabilitas, termasuk aksesibilitas, kemudian kebutuhan mereka apa, semua insya Allah diusahakan untuk dicukupi. Dan sementara ini alhamdulillah Mas Ju juga pulang pergi ke kantor juga sudah bisa lancar. Saya yakin Bu Eka juga pulang sendiri, tidak usah diantar siapa-siapa, sudah bisa sendiri karena aksesibilitasnya sudah terjamin, sudah disiapkan dari teman-teman yang ada di panti. Kemudian Mbak Eka juga sudah pernah memberikan mengikuti pendidikan kaitan dengan disabilitasnya Mbak Eka. Jadi Mbak Eka itu pergi ke kantor, pulang dari kantor ke rumah sudah tidak usah ada yang antar, lancar sendiri. Jadi ayo sambil dia. Oh iya, Mas, ayo. makan nih. Sama apa? Mbak Eka nggak pengen mie. Boten Pak. Ini goreng ada mie apa lagi ini? Bapak, Saya barusan makan ini Mas, jadi masih kenyang. ini sebenarnya banyak sih Pak minuman-minuman kayak jahe, tapi Bapak kan kesel kopi ini. Nah, biar awet dan tapi manis ya Pak ya. Asik Pak. Jadi harapan Bapak untuk masa depan inklusif dan ramah bagi teman-teman kita ini apa Bapak? Yang jelas saya berharap semua pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan juga dunia industri saya harapkan ada porsi untuk menerima kesempatan kepada mereka yang disabilitas agar mereka bisa ikut berkiprah untuk bekerja di sana. Karena undang-undangnya bunyi jelas bahwa tiap perusahaan dunia industri itu diwajibkan untuk menerima kaum disabilitas atau teman-teman disabilitas dan prosentasenya jelas ada. Jadi saya harapkan ya pemerintah daerah misalnya kabupaten kota, pemerintah provinsi, kalau pemerintah provinsi sudah cukup lama, kemudian dunia industri, dunia usaha, saya harapkan juga ada sebagian kecil lah porsinya untuk teman-teman disabilitas. Saya yakin mereka punya kemampuan. Ahli IT juga banyak, yang ahli apalagi Mbak, akuntansi juga banyak yang bisa ya Mbak. Jadi saya kira untuk masalah perkantoran juga mereka juga bisa. Jadi harapan kami ini ya ke depan biar warga kami yang khususnya yang disabilitas diberikan kesempatan untuk bekerja di sebagaimana yang teman-teman yang non disabilitas. Jadi statusnya sama ya Mas Jun. Sama. Karena banyak teman-teman kita yang belum punya pekerjaan. Belum punya pekerjaan. Ya, jangan sampai misalkan yang netra bisanya mijet aja Mbak ya. Jadi nggak stigmanya udah bergeser nanti Pak. Ya, stigmanya kan sementara ini kalau orang istilahnya orang yang netra itu masuk di rumpel kita atau panti kita nanti keluarnya bisanya cuma mijet. Iya, salah berarti Pak, salah besar. Ya, dan sekarang ada undang-undangnya dan diberikan slot pada sampai instansi swasta ya Pak. Jadi kalau mereka melawan, hukum ada Pak. Ada punishment gitu Pak. Kalau seandainya dia tidak mau menerima. Pak, nih saya jadi terinspirasi nih Pak. Saya kan tadi nanya nih Pak pada teman-teman kita ini, Mas Junet sama Mbak Eka nih. Beliau sebagai ASN dan sebenarnya banyak sekali teman-teman saya pun juga di belakang itu dan masyarakat itu pasti pengen juga ikut daftar ke ASN Bapak. Jadi nggak ada takut lagi. Jadi harapan untuk teman-teman difabel lainnya yang juga ingin masuk ASN itu pripun Bapak? Apa? Ya, saya harapkan teman-teman difabel, teman-teman disabilitas, ayo tingkatkan pendidikannya, kemudian tingkatkan keterampilannya. Kesempatan panjenengan semuanya, kaum disabilitas, kaum difabel sama dengan mereka yang istilahnya non disabilitas. Jadi kesempatan untuk bekerja sebagai ASN, kesempatan bekerja untuk di dunia industri, saya kira semuanya sangat terbuka. Jangan minder, orang tua yang punya anak-anak disabilitas, tolong jangan ditaruh di dalam kamar saja, jangan sampai ditaruh di dalam rumah saja. Berikan kesempatan pada mereka untuk meraih pendidikan. Berikan kesempatan pada mereka untuk meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. Semuanya sama dan punya kemampuan dan saya yakin Allah memberikan kelebihan kepada mereka. Terus Mas Junet dan Mbak Eka, tapi saya nanya dulu ke Mas Junet nih, boleh harapannya untuk teman-teman difabel lainnya ini apa nih Mas untuk sebagai ASN? Semoga untuk teman-teman difabel yang lain yang
ingin menjadi ASN. Semoga terinspirasi dengan adanya kita berdua. Wah, keren. Soalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Sosial, membuka selebar-lebarnya untuk para difabel itu untuk berpartisipasi atau bergabung di instansi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Terbuka lebar. Kalau Mbak Eka gimana Mbak? Harapannya untuk teman-teman yang lainnya nih, apa nih? Harapannya untuk teman-teman difabel yang ada di luar sana harus tetap semangat untuk menggapai cita-citanya. Mantap. Lalu untuk keluarga dan juga seluruh masyarakat juga harus memberikan dukungan penuh untuk para teman-teman difabel. Waduh, mantap. Mereka sarjana apa? Sarjana pekerjaan sosial. STKS. Yes, STKS. Masih dong? Sama STKS juga, Pak. Bandung Bandung. Oh iya. Jadi orang-orang Bandung semua nih Pak, ini lulusan STKS, jadi proper masuk sosial. Bapak punya pasukan yang sangat-sangat nih Pak, apa istilahnya cukup kompeten loh Pak di sini ya. Terus dan mereka sendiri yang merasakan sebagai disabilitas bisa apa istilahnya bisa menyampaikan kepada masyarakat. Saya aja bisa. Ya. Jadi jangan sampai sekali lagi masyarakat yang punya anak atau beberapa putri yang ada kekurangan, tolong jangan sampai hanya di rumah saja lah. Ya. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pendidikan, ada melalui SLB, ada misalkan di kami juga ada pendidikannya. Saya kira di SD, SMP, SMA juga sekarang sudah pendidikan inklusi kan, semuanya kan bisa menerima. ya siap. Sambil minum, makan, kita terusin ngobrol kita lagi. Saya izin menginformasikan pada teman-teman Sobat Sos semua, Bapak Y. Jadi, nah itu Sobat Sos. Bagi Sobat Sos yang mengetahui ada kawan spesial atau difabel, maka ayo Sobat Sos untuk tetap merangkul mereka nih. Bantu mereka untuk teman-teman difabel, jangan patah semangat ya. Semuanya pasti ada jalannya. Terima kasih untuk Sobat Sos yang sudah setia Mojok Serawung bersama Mas Joyo ya. Mas Joyo nih Sobat Sos. Sampai jumpa di Mojok Serawung selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share ya untuk informasi yang lainnya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.